Pernah ada seorang sahabat Nabi yang makan tapi lupa membaca bismillah. Jadi dia makan, ya, setelah banyak hanya tinggal satu suap lagi Bapak Ibu, baru takanannya membaca bismillah. Oh iya, baca bismillah tadi. Kemudian dia baca bismillahu awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa melihat orang tersebut membaca doa itu. Kenapa Nabi tertawa? Nabi menjelaskan, mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Dari tadi setan ikut makan bersamanya. Falamma dzakara ismallah, ketika dia membaca nama Allah tadi, membaca doa tadi, maka setan pun memuntahkan semua yang ia makan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menunaikan salat subuh, salat yang sangat istimewa yang sudah kita laksanakan di awal waktu berjamaah di masjid. Hanya orang-orang istimewa saja yang Allah berikan nikmat sebesar ini. Mudah-mudahan Allah memberikan terus kepada kita selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, ini Mama Alim Ulama Cadiak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat para ustadz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu kembali setelah terakhir bertemu bulan kemarin September, sekarang di bulan Oktober. Nah, di bulan ember Bapak Ibu, September, Oktober, November, Desember, nyo ada ciri khusus. Yang pertama, selalu siap sedia ember Bapak Ibu. Karena memang hari hujan taruh kan. Aku baru kapatangko baru hangi hari. Kemudian yang kedua, bulan ember ko waktu sholat capek. Zuhur 2 balik lewat 5. Ya kan? Nah, subuh di siko jam ampe lewat ampe 3 nah salah. Ya, sampai 3. Nah, jadi lebih capek daripada biasanya. Maka hati-hati Bapak Ibu, takutnya tak lewat awak Bapak. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kalimat yang biasa digunakan untuk membuka suatu acara, membuka suatu agenda, dan kalimat itu adalah kalimat bismillah. Bapak Ibu yang mulia, kalimat bismillah ini sangat mudah untuk diucapkan. Sudah sering kita ucapkan. Dan karena sudah sering diucapkan itu, sepertinya sering diremehkan. Padahal kalimat bismillah memiliki fadilah, faedah, manfaat, keutamaan yang sangat besar. Nah, apa-apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, dalam hadis riwayat Al-Khatib, Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin, setiap urusan, setiap perkara, pekerjaan, agenda, aktivitas. Bapak, apa Bu? Maaf.
La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak dimulai dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus dia. Nah, pertanyaannya terputus dari apa? Para ulama menjelaskan terputus dari pahala. Bapak Ibu, kalau kita makan, minum, mengerjakan kegiatan sehari-hari, ibu-ibu menyapu rumah, membasuh piring, mencuci baju, apa-apa, bakar raju di luar, ya kan? Naik motor, naik mobil, pakai tarompa, apa saja. Itu nilainya mubah, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Misal kita makan, kalau makan kita Bapak Ibu anan dape, parik kanyang, pertama kan? Yang kedua, tanago, bertambah. Yang ketiga, mato mangantu. Itu bonus Bapak Ibu. Nan ketiga, hati senang. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, salah satu tujuan makan itu membuat hati senang. Itu makanya kalau ada acara Bapak Ibu, misal acara barale, inti acara barale itu makan kan? Biarlah ndak ada organ, biarlah ndak ada pesta apa mewah bana, yang penting ada makan. Kalau barale ndak ada makan yo namanya tuh Bapak Ibu. Hamba. Nah, termasuk coba cari di masjid awak kok, di kantua-kantua, di balai, kalau ada rape pasti ada snack. Lai tahu Pak Ibu, guna snack tuh. Mulia haman rape itu Pak. Kalau ndak ada snack mah debat berkepanjangan sih orang begitu tuh. Nah, jadi dia ada makanan tuh tanang hatinya. Sedangkan lah ada makanan masih berdebat juga orang baru. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita dapatkan kalau makan. Tapi kalau kita makan dimulai dengan membaca bismillah, dapat nanti go tadi, dapat loci alai. Apa itu? Dapat pahala. Makan kita itu dihitung oleh Allah sebagai amal soleh. Maka konsekuensi yang pertama, dapat pahala. Konsekuensi yang kedua, misal Pak Ibu, ada orang lapar mana, jadinya makan capek-capek, gerasa-gerusu. Nah, sekali makan langsung dulu saking laparnya. Saya pernah Pak Ibu mencari orang takah itu. Aduh Pak Ibu. Nah, kalau nak percaya Pak Ibu, aku kirimkan videonya Pak Ibu. Nah, jadi nyo makan kok langsung nyulu dua. Kironyo di dalam nasinya tuh ada ayam sagadang iko Pak Ibu. Ya kan? Pas nyulu dua, tacaki gitu langsung kan? Is dead ya langsung. Tibo masuknya di sini, tibo ajalnya kan? Kironyo lain tak lupa membaca bismillah di awal, maka matinya itu insya Allah husnul khatimah, karena dia mati dalam beramal soleh. Bapak Ibu yang mulia, maka sangat dianjurkan kepada kita membaca bismillah, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang beresiko. Misal kamang ganti gas, ibu-ibu di sekolah pandai mengganti gas Bu? Alay Bu ya, mantap Bu. Biasanya ibu-ibu kami minta tolong kapak kan, itu kan beresiko tuh Pak Ibu. Baca bismillah pas menggantinya tuh, kok nyampang malah tuihnya langsung kasar gua Pak Ibu. Atau misalnya memperbaiki listrik apa-apa, atau memperbaiki genteng di atas di ketinggian kan. Nah, adegan-adegan seperti itu buka dengan bismillah, insya Allah kalau tiba masa kita mudah-mudahan husnul khatimah. Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, kemudian keutamaan bismillah yang kedua, yakninya mendapatkan berkah. Nah, berkah ini Bapak Ibu artinya apa? Manfaat yang luas, kebaikan yang banyak, keuntungan yang besar. Nah, kita ambil contoh-contoh berkah untuk lebih mudah memahaminya. Nabi Muhammad SAW misalnya, ketika beliau disusui oleh Ibunda Halimah, dibawa ke kampung beliau, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternak Ibunda Halimah tumbuh dengan pesat, badannya gemuk-gemuk, air susunya banyak, berkembang biaknya banyak. Sampai-sampai kecil tetangga, kapeng gembala turuian kama kambing Halimah tu pai mencari makan. Tapi lanjut turuian ke tetangga aku Pak Ibu, makan kambing tetangga jo kambing Ibunda Halimah di tampek yang samo, dan kambing tetangga aku tetap kurui-kurui, kambing Ibunda Halimah batambah gemboy saya Pak Ibu. Nah, kemudian tanaman-tanamannya juga tumbuh dengan subur, tumbuh dengan pesat, buah-buahannya masak. Hidup Ibunda Halimah penuh dengan kemudahan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan sejak menyusui Nabi Muhammad. Kira-kira dari mana datangnya keajaiban itu Bapak Ibu?
Dari Allah pastinya, tapi jalannya lewat siapa? Keberkahan Nabi Muhammad. Sianan manya Bu Iko, kita buka kitab Sirah Nabawiyah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di situ disampaikan oleh keluarga Ibunda Halimah, sungguh bayi yang disusui oleh Halimah ini membawa berkah bagi kami semua. Itu salah satu contoh berkah Bapak Ibu. Ya, kemudian banyak lagi yang lain. Bagaimana keberkahan Nabi Muhammad? Ada roti yang hanya sebiji saja dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ada sekelompok sahabat Nabi pun mengambil roti itu dari dalam wadah, lalu diberikan kepada para sahabat. Rotinya cuma satu, tapi Nabi tidak berhenti-berhenti memberikan sehingga semuanya dapat. Pas dibuka wadah tersebut, Bapak Ibu, roti yang satu tadi masih di sana. Jadi berkah ini erat dengan mukjizat, keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya. Nah Bapak Ibu, itu berkah Nabi Muhammad. Sekarang yang kita bahas berkah kalimat bismillah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diceritakan, pernah Rasulullah makan bersama 6 orang sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui ikut makan bersama mereka. Nah, dia makan 2 suapan. Kecek Nabi Bapak Ibu, ama innahu law samala kafakum. Andai dia sebut nama Allah, baca bismillah ketika mau makan, cukup makanan ini untuk kalian semua. Nah, maka Bapak Ibu anjuran, misal Bapak Ibu baduo di rumah, parui lapa, makanan ado tapi sakete, hari hujan labe, nggak bisa mangado, membeli makanan keluar nggak bisa. Nah, bahas solusinya Bapak Ibu, tanangkan dado, lapangkan hati, ikhlaskan niat, baca bismillah, makan sapiriang baduo, insya Allah cukup. Berkah kalimat bismillah tadi. Atau misal ibu-ibu pai barale na Bu, kemudian pulang ke rumah, cari rumah centang perenang Bu. Nah, dan tidak ada kamabehan kecuali ibu surang saya di rumah. Jangan berang-berang Bu. Ya siapa ibu berangan kan? Ibu surang di rumah. Nah, heran lo tetangga beko mang mengecik surang si fulanah kok. Nah, baca bismillah, lapangkan dado karajuan cie-cie, insya Allah salah saya beko. Nyoka salah saya jo, nyosar iyo, nyoka salah saya jo Bu. Tapi beda salah saya Bu. Seperti ada yang menolong, datang bantuan Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah, inilah manfaat kalimat bismillah yang kedua, mendatangkan berkah. Nah, Bapak Ibu, kemudian faedah kalimat bismillah yang ketiga, nah diceritakan dalam sebuah kitab, nama kitabnya An-Nawadir. An-Nawadir ini artinya hikayat-hikayat, kisah-kisah, cerita-cerita. Ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Nah, kisah pertama yang beliau tulis dalam kitabnya itu Bapak Ibu, tentang keutamaan kalimat bismillah. Jadi ada seorang wanita solehah yang gemar membaca kalimat bismillah dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, kini yang mau tanya, kalau apa-apa ibu rajin membaca bismillah, kira-kira sanang enggak Pak? Sanang ya Pak ya? Ibu rajin membaca bismillah, pasti sanang. Dek layu orang beriman. Tapi suami wanita soleh dalam kisah ini adalah orang munafik kira-kira. Jadi ndak sanang mendengar kalimat bismillah tadi, ange nyo. Nah, Bapak Ibu yang mulia, sampai-sampai kecek suaminya, ku barantilah baca bismillah itu ndak adoge gunanya. Ange nyo mendengar bismillah itu. Tak ada setan dalam dirinya tabah kan? Nah, nan ibu kau tetap sabar. Semoga suamiku dapat hidayah. Akhirnya suatu hari suaminya punya niat buruk. Nyoagiah barang ke istrinya kok Bapak Ibu. Dia, yaudah, iku ada barang, tolong simpan elok-elok misuak udah minta balik. Ah, jadi dah. Akhirnya simpan dalam oleh istrinya dalam lemari seperti itu. Nyanyi kunci, tidak lupa membaca bismillah. Suaminya mencigok dari luar. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ketika istrinya pergi keluar, suaminya mengendap-endap masuk ke dalam kamar, membuka pintu lemari, mengambil barang tadi, lalu dilemparkan ke dalam sumur. Ke dalam sumur Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika istrinya pulang ke rumah, ditanyakan oleh suaminya, dia tolong ambilan barang yang udah suruh titipan patang, udah paralu. Jadi dah, istrinya pun tidak tahu apa-apa Bapak Ibu, masuk ke dalam kamar, dibukanya lemari, tidak lupa membaca. Ketika lemari dibuka, dalam waktu yang sesingkat itu
Allah langsung memerintahkan malaikat mengambil barang yang dilempar ke sumur tadi, dikembalikan ke dalam sumur, sehingga ketika dibuka, tring, lahado barang tu balik ditampilnya. Diberikan kepada suaminya. Suaminya pun terkejut bukan kepalang, dan sejak saat itu apa yang terjadi? Suaminya bertaubat kepada Allah, dan lebih hebatnya, sejak saat itu suaminya pun membiasakan membaca bismillah dalam kehidupan. Bapak Ibu yang mulia, manfaat ketiga kalimat bismillah mendatangkan pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu yang ketiga. Lain masih jombo Bapak Ibu? Lain ya? Oke. Dia ada 4. Yang terakhir Bapak Ibu, keutamaan kalimat bismillah yang keempat, menjauhkan diri kita dari syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amih, dia sebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumah dan ketika dia mau makan, qala syaitanu li ashabih, maka setan akan berkata kepada para sahabatnya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap untuk kita di rumah ini dan tidak ada jatah makanan untuk kita. Bapak Ibu sedang jemaah, maka dari hadis ini kita dapatkan informasi kironyo setan kunyo turian awak taribem. Dalam setiap agenda pekerjaannya turian tarib dia setan kok. Masuk awak ke dalam rumah nyo satu lo masuk. Makan awak nyo satu lo makan, minum awak nyo satu lo minum, apa saja. Selain amal ibadah Bapak Ibu ya, kalau baca Quran awak ndak mungkin nyo satu lo baca Quran tuh kan. Kalau berzikir awak nyo ndak satu lo zikir. Tapi kegiatan sehari-hari nyo turian tarib dia setan kok. Dan ternyata penangkalnya apa? Membaca bismillah. Maka setan terhalang untuk mengikuti kita. Nah, biarlah nyuturian dek setan tu satnya ndak manggadu aduh siamannya Bu Ibu. Setan itu selalu membisikkan kepada yang buruk. Bekawak sedang karajo misal, maitong-etong pitih kan, kok pitih merah sadonya Pak. Cek setan salean laga sarap tu. Oh iya jona. Hanya salean sarap tu Bapak. Besoknya 200, 300, 500, baru masuk bui sudah tuh. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah, pernah ada seorang sahabat Nabi yang makan tapi lupa membaca bismillah. Jadi dia makan, ya, setelah banyak hanya tinggal satu suap lagi Bapak Ibu, baru takananya membaca bismillah. Oh iya, baca bismillah tadi. Kemudian dia baca bismillahu awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tertawa melihat orang tersebut membaca doa itu. Kenapa Nabi tertawa? Nabi menjelaskan mazala syaitanu ya'kulu ma'ah. Dari tadi setan ikut makan bersamanya. Falamma dzakara ismallah, ketika dia membaca nama Allah tadi, membaca doa tadi, maka setan pun memuntahkan semua yang ia makan. Nah, ini kalimat bismillah luar biasa Bapak Ibu. Tapi ya membana Bu, jangan Bapak Ibu pakai kalimat kau untuk mengarajuan setan, untuk mempreng setan gitu kan. Abeko nyo sangajo ndak baca bismillah, laka habis makanannya baru nyo baca bismillah kan. Ambulia setan tuh muntah sudah itu. Nah, itu mempreng setan namanya itu, mengarajuan setan. Ada para lu di karajuan. Kok lai takana ada ba? Kok lupa ba? Sampai salah saya beko kan? Lakanyang setan di awak. Jadi tidak perlu dikerjakan. Dulu cele Ibu, orang kok macam-macam buat konten memang. Pernah buat cele di Instagram, ada orang konten makan. Jadi nyo makan lado. Makan lado ndak nyo baca bismillah Ibu. Jadi nyo makan lado banyak-banyak. Karena ndak baca bismillah, setan nikoi lo makan lado. Keduanya sama-sama makan lado banyak-banyak sampai padeh. Nyo kapadehan, setan kapadehan. Pas minum Bapak Ibu, nyo baca bismillah. Nyo bisa minum, setan ndak bisa minum. Sampai kini masih kapadehan setan tuh Bapak Ibu. Itu mengarajuan setan namanya. Ndak perlu di tulian Bapak Ibu ya. Macam-macam orang kini memang. Bapak Ibu sedang jemaah rahimakumullah, maka inilah yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. 4 keutamaan bismillah. Yang pertama, mendatangkan pahala bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, mendatangkan berkah, semakin banyak manfaat dan keuntungan dari pekerjaan kita.
Yang ketiga, mendatangkan pertolongan Allah dari jalan tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, menghindarkan diri kita dari syaitan. Semoga kita bisa merutinkannya dalam aktivitas sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.